Saya itu pernah ketemu Kiai Sepuh Pak Kures, sepuh sekali, temannya Bapak. Datang ke saya, agak kacau betul ini, mentang-mentang temannya Bapak sama saya itu nggak bosok. Saya tetap cium tangan untuk temannya Bapak. Pas rame-ramenya MUI ngaramkan rokok itu. Gus, saya ini mau tanya jenengan, kalau jenengan jawab haram tak lawan. Waduh, kalau jawab haram tak lawan katanya. Kalau jawab halal tak ikuti katanya. Yang saya senang dari cerita dua Kiai Sepuh ini begini. Saya ini Kiai Sepuh, Gus. Saya ini hiburan saya itu rokok. Rokok di pojok musola. Habis maghrib sampai jam 10. Kalau istri sudah tenang, nggak berontak baru pulang. Gitu. Karena kalau belum ngantuk itu bawaannya ngomel kan. Ini yang cerita dua orang ini. Jadi hiburan saya itu rokok sama teman-teman musola. Tapi sekarang rokok diharamkan. Tolong kasih tahu MUI, Gus. Raro rasanya jadi kiai katanya. Kalau orang awam hiburan kan bisa lihat dangdut katanya, bisa saweran. Saya ini kan kiai, Gus, gak pantas. Hiburannya hanya rokok. Gitu aja kok diharamkan. Ya sudah bah, halal kata saya. Oh itu senengnya bukan main. Setelah itu kemana-mana bilang, kata Gus Pak halal. Waduh. Alasannya itu hiburannya katanya. Jadi saya semenjak jadi kiai itu ya sering dapat orderan fikih itu. Ya maksud saya beragama itu mudah. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi ana intadoni abdi. Makanya sampean harus yang seneng, yang ceria. Karena ini untuk melawan setan. Setan tuh suka kalau orang Islam tuh susah, kemudian menyalahkan agama ini, menyalahkan sistem alam raya ini sehingga tidak ridho dengan kodok qadar. Makanya disebut innaman najwa minasyaitoni liyahzunal ladzina amanu. Jadi kalau pikiran yang ngajak susah itu minasyaiton. Berarti yang ngajak seneng itu minallah. Makanya saya ini ustadz beneran ini karena ngajak orang seneng gitu. Kalau yang ngajak susah itu masalah itu. Wong jelas di Quran la tahzan, jangan susah. Enggak ada di Quran la tafrah, itu enggak ada. Yang ada qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ya saya pernah dikomplain sama kiai-kiai yang khusuk-khusuk Pak Kores. Gus ini nanti kalau maghrur, orang gara-gara ngaji jenengan isane seneng tok terus atau susah. Terus saya bilang masalahnya apa? Kalau enggak tahu susah sampai akhirat kan bagus kata saya. Terus tapi itu saya enak dhewe fasik. Oh, nak fasik ku wis asli, sedurunge ngaji aku wis fasik. Kok nyala-nyalain saya kata. Nah ini penting ya supaya jenengan itu beragama itu rileks, nyaman karena Allah itu suka sekali. Menghitung nikmatnya itu suka. Dulu ada orang Arabi datang ke Nabi itu gak punya apa-apa. Terus tanya, ya Rasulullah engkau menyuruh saya syukur, saya ini gak punya apa-apa. Nyukuri apa? Istri gak punya, harta gak punya, semuanya gak punya. Saya nyukuri apa? Nabi itu ngelihat sandalnya di padang pasir kan panas. Lah itu 2 sandal kamu. Kalau kamu gak punya ini panas. Oh iya ya Gusti, alhamdulillah. Saya punya sandal itu. Ya kayak sampean itu kan ceria, punya nekat saja cukup lah. Kenapa seneng? Gak usah alasan, nekat saja pokoknya penting. Ya jadi sekaligus ijazah, jadi yang dihitung apa itu alam nasroh, hati lapang. Terus kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika. Bapak saya itu paling sering mensyariatkan seneng. Kalau pagi ngajak jalan-jalan saya itu, kalau ada orang miskin itu di warung nongkrong, rokoknya satu aja hutang, 1 ler saja hutang. Terus ngomong itu seakan-akan dunia miliknya. Itu kata bapak, itu hamba paling dicintai Allah katanya. Kalau presiden orang kaya seneng itu kan wajar, alasannya jelas. Ini nggak punya alasan untuk seneng. Sudah biar tetap seneng gitu. Nanti kalau gugat Allah malah repot kata. Kalau gugat Allah malah apa? Repot. Lu itu betul. Orang itu masih hidup kalau ketemu saya. Gak enak Gus dadi jenengan dadi kiai. Nakal ra pantes, gak mulang gak pantes. Enak dadi kula Gus. Apa wae pantes. Wah, repot. Ya sudah gak apa-apa. Sementing kamu gak gugat Allah kata saya itu. Karena tadi ketika orang-orang miskin dikelola nyuwun sewu orang yang tidak bertuhan, ini terus malah yang digugat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar dari sekian sanad, ini biar kita sepak kures, dari sekian sanad yang saya terima dari guru-guru saya, dari Mbah Mun, dari itu Sayyidina Umar itu punya riwayat dari Rasulullah itu unik.
Innallaha kallafani an asrifa an hudu'a. Ya saya ulang lagi. Innallaha kallafani an asrifa an hudu'a. Allah itu memaksa saya supaya apa-apa itu gak melibatkan Allah. Karena kalau apa-apa melibatkan Allah, kalau Allah kuasa kenapa ada orang miskin? Kalau Allah kuasa kenapa ada orang terlantar? Malah repot semua. Orang dilatih Islam menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana dzolamna anfusana. Makanya Umar terus pidato, jika ada orang yang tidak makmur ketika saya jadi khalifah, salahkan Umar, jangan nyalahkan Allah. Anda punya pemimpin yang tidak becus. Kalau Sayyidina Ali mirip cuma agak kacau, diskusinya agak kacau, tapi kacau ilmiah tetap bagus. Ada orang lapor, ya Ali, ketika kita dipimpin Umar, dipimpin Abu Bakar, Umar baik, kenapa setelah kau pimpin kacau? Konflik, kata Ali, ketika Abu Bakar, Umar mimpin, itu rakyatnya baik-baik kayak saya. Pas saya mimpin rakyatnya kayak kamu. Makanya nanti kalau kamu nyalakan saya, zaman Mbah Mun gini, zaman Gus Pak gini, pas Mbah Mun ngiyai, santrinya kayak saya. Pas saya ngiyai, santrinya kayak kamu. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.